Waalaikumsalam Pak. Pak Mahdi, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Mahdi, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya. Dimana sebelum nanti Bapak akan saya amati jalannya observasi di kelas ya. Jadi hari ini kita adakan dulu percakapan praobservasi. Adapun tujuannya dilakukannya percakapan praobservasi ini, Bapak Ibu, untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik terhadap murid. Jadi Pak Mahdi, ada beberapa pertanyaan ya Pak nanti yang akan saya sampaikan ke Bapak terkait nantinya untuk observasi. Yang pertama Bapak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan saya capai Pak, ada dua aspek. Yang pertama, peserta didik mampu merencanakan topologi jaringan dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu merancang topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer sesuai dengan LKPD. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran Pak ya yang ingin dicapai. Nah Bapak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan untuk diobservasi? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai Pak, yaitu di bidang keterampilan. Karena untuk bidang keterampilan ini ada dua aspek ya Pak. Yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu merencanakan topologi jaringan dengan baik. Yang kedua, setelah melaksanakan diskusi dan mengerjakan LKPD, peserta didik mampu merancang topologi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan baik. Oke, berarti di sini ada dua keterampilan yang ingin Bapak kembangkan Bapak ya, Pak. Yang ingin dicapai pada saat pelaksanaan pembelajaran nantinya. Pak. Nah, lalu Bapak, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nantinya di dalam kelas ya? Mungkin dari segi pembelajaran, strategi pembelajarannya, ataupun misalnya model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Kalau untuk strategi pembelajarannya, saya ngambil pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan belajar yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, adapun model pembelajarannya itu menggunakan problem based learning serta metode pembelajarannya diskusi dan praktek. Oke, baik Pak. Jadi rencananya Bapak nanti akan menerapkan pembelajaran di kelas menggunakan strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan keterampilan sosial emosional. Kemudian nanti model pembelajarannya PBL Pak ya, problem based learning, dan juga ada metode diskusi kelompok dan juga praktek Pak ya. Oke, baik. Nah, lalu Bapak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nantinya di dalam kelas? Kalau untuk media pembelajaran yang saya gunakan di kelas Pak, itu ada beberapa poin. Yang pertama itu komputer, kemudian jaringan internet, aplikasi Cisco Packet Tracer, serta Google Drive. Oke, jadi pakai aplikasi Cisco Packet Teacher Pak ya? Ini kayaknya baru nih Pak ya, aplikasi Cisco Packet Teacher. Iya Pak. Lalu Pak, nah kira-kira kapan nih Bapak bisa melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas apa, dan di jam keberapa? Nah, untuk melakukan observasinya boleh Pak di hari Sabtu di jam ke-4.56 di kelas 11 TKJ. Oke, jadi nanti di hari Sabtu Pak ya? Iya, Pak. Di kelas 11 TKJ di jam 4.56 ya. Saya akan datang ke kelas Bapak dan saya akan melakukan supervisi kelas. Ya, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Dan nanti Bapak setelah lakukan kegiatan observasi dan pembelajaran di dalam kelas, ini kan tahap awal Pak ya, pra-observasi. Nah, nanti yang kedua ada observasi dalam kelas. Nanti yang ketiga ada pasca observasi. Nah, jadi untuk pasca observasi nanti kita akan berdiskusi didampingi oleh pengajar praktik. Bisa Pak ya? Bisa. Oke. Sebelum kita akhiri Pak, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Nah, untuk mungkin yang
pencapaiannya, gambarannya Pak. Nah, di sini saya fokuskan ke dalam metode pembelajarannya, yang mana metode pembelajarannya itu kan menggunakan media pembelajarannya saya sesuaikan dengan pembelajaran di diskusi dan praktek. Nah, karena nanti kita sesuaikan dengan siswanya Pak. Betul. Perkembangan siswanya nanti. Oke, baik Pak Mahdi. Terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan pra-observasi. Jadi demikian Bapak pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu nanti di observasi kelas dan juga kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak Mahdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang sebelah kiri ini nanti kelompok yang menggunakan kelas IP A, lalu yang sebelah kanan Bapak ini menggunakan kelompok B-nya atau menggunakan kelompok IP kelas B, ya. Nah, jadi di sini akan Bapak jabarkan tujuan-tujuannya. Yang pertama itu nanti kita akan merencanakan atau merancang desain topologi bus dan star menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracer sesuai dengan petunjuk kerja. Nah, petunjuk kerjanya antara lain yaitu yang pertama, kalian akan merancangkan desain topologi bus dan star di dalam aplikasi Kisco Packet Tracer. Lalu yang kedua itu konfigurasi IP address-nya menggunakan kelas A dan kelas B yang sudah Bapak padukan yang tadi. Nah, untuk desainnya itu bisa kalian lihat dari internet ya, topologi bus dan topologi star. Nah, kalau ada yang bingung tanyakan sama Bapak ya.
terdiri dari 7 visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas B mau mempresentasikan hasil kerja kami menyusun topologi bus. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 sudah memberikan presentasinya, memaparkan kepada kami semua. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk topologi bus dan topologi star, jika IP address-nya kelas A dan kelas B itu kita masukkan ke dalam kita masukkan ke dalam topologi sesuai dengan urutannya, maka pada saat testing untuk pemanggilan antara komputer 1 dan komputer 2 jika berhasil atau berhasil ya, maka itu tandanya IP-nya sudah benar kita masukkan ya. Nah, jadi itu sudah berhasil. Tapi kalau misalnya salah IP antara komputer 1 dan komputer 2, maka terbaca di situ request timeout. Kalau request timeout, kira-kira apa terjadi? Tidak bisa karena apa? IP salah atau IP yang berbeda ya. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa setiap IP harus berurutan kita masukkan. Kalau berbeda urutannya maka tidak bisa dipanggil ya. Nah, untuk Jika ada berdoa masing-masing lagi, berdoa dua. Doa selesai. Bapak tutup dengan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mahdi. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam Pak Said. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita berjumpa kembali di kegiatan percakapan pasca observasi. Di kegiatan ini nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Mahdi terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan. Tujuan untuk melakukan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik Pak Mahdi, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pesan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan? Karena mungkin belum terbiasa ya Pak, jadi saya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan lancar. Lancar ya. Mungkin Pak Mahdi bisa diceritakan kembali kira-kira di area pengembangan mana yang Bapak lakukan pada saat observasi kelas? Mungkin kalau tahapannya tentunya saya membuat RPP, kemudian yang untuk area pengembangannya mungkin dari area keterampilan, terutama di keterampilan itu di bagian topologi jaringan, instalasi dan konfigurasi jaringan. Jadi area pengembangannya lebih fokus ke keterampilan ya. Keterampilan. Nah Pak Mahdi, menurut Bapak dari area yang Bapak kembangkan ya, atau yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira sudah berhasil belum dilakukan dengan kelas? Kalau menurut saya dengan nampaknya masih kurang Pak, ada kekurangan dari yang saya lakukan dengan baik. Berarti sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada yang kekurangan. Jadi menurut Pak Mahdi sendiri, kira-kira kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat observasi kelas apa saja? Mungkin yang saya hadapi ya Pak, kekurangannya atau hambatannya. Guru-guru yang lain juga masih ada kekurangan. Biasanya tuh siswa yang ingin terlibat itu kurang aktif, artinya ada beberapa siswa tidak mau terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Mungkin lebih mengandalkan temannya gitu Pak. Ya, mengandalkan temannya. Karena ada temannya, jadi dia tidak terlalu aktif mengerjakan gitu. Jadi dalam hal ini tidak aktif dalam melakukan keterampilan. Jadi kalau menurut Bapak sendiri kira-kira mengapa bisa terjadi seperti itu? Kurang aktifnya kenapa tidak terlibat dalam
misalnya dalam pembagian kelompok belum menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak, misalnya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya seperti visual, auditor, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi nanti saya akan sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut dengan kegiatan yang ada di kelas. Jadi itu nanti pengumuman Bapak ke depannya Iya Pak. Jadi nanti Bapak akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan minat muridnya ya. Terus berdasarkan visual atau metodika gitu ya. Sehingga nanti harapannya siswa akan lebih nyaman dalam belajar dari kelompoknya gitu ya. Baik, Pak Mahdi, nanti kita tunggu, mudah-mudahan prosesnya akan memberikan hasil yang lebih baik ya. Dan saya akan tunggu cita-cita baik dari Bapak terkait pengembangan. Nah, kira-kira Pak Mahdi dari rencana yang Bapak, rencana pengembangan yang Bapak rencanakan, kira-kira kapan akan direalisasikan? Secepatnya Pak, dan insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Jadi nanti kira-kira akan depan ya. Ya. Baik Pak Mahdi, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan nanti bisa direalisasikan secepatnya. Baik, terima kasih Pak Mahdi. Mungkin selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Dena. Mungkin akan memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait kegiatan percakapan pasca observasi. Pak Said dan Pak Mahdi sudah melakukan percakapan pasca observasi. Nah, bagaimana nih perasaan Pak Mahdi tadi? Saya merasa agak tegang sih Bu, belum terbiasa. Oke. Kalau Pak Said gimana perasaannya Pak Said? Karena diawasi oleh Bu Tulpis itu tegang Ibu. Oke, baiklah kalau begitu apa hal baik yang sudah Bapak lihat ya dari praktik pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? Kalau saya pribadi Bu, dari kegiatan pasca observasi ini, saya merasa bahwa observasi itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Dulu kan kesannya kita lebih dipantau ya, seperti menakutkan gitu. Jadi karena akan sejawat, jadi lebih kepada mengevaluasi apa kekurangan dan mungkin gitu. Kalau dari Pak Mahdi apa yang sudah dari praktik tadi? Saya sih Bu, ini mengetahui kekurangan saya di bagian mana yang saya administrasi yang kurang, itu yang saya tanggapi itu sih Bu. Oke. Apakah Pak Mahdi menganggap bahwa proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas tadi itu sudah berhasil atau belum? Sudah berhasil Bu, tapi ada kurang karena ada beberapa siswa yang kurang ikut ambil dalam praktek keterampilannya. Karena kan ada salah siswa ada yang sibuk dengan sendiri, hanya beberapa siswa saja yang ikut. Oke. Kalau diprioritaskan dalam skala ya kayak 1 sampai 10, nanti ke keberhasilan itu akan berapa? Mungkin ada 7 atau 8. Nanti kalau ada peningkatan ya. Nah, kalau Pak Said sendiri gimana Pak Said? Proses yang Bapak lihat dari pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Mahdi tadi. Nah, di angka berapa yang Bapak anggap itu sudah berhasil atau masih belum berhasil? Terima kasih. Kalau berdasarkan penilaian atau observasi yang saya lakukan, mulai dari observasi, proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Mahdi sudah berjalan baik. Ini kalau saya kasih skala antara 7 atau 7,5. Itu berarti sudah baik ya. Nah, apa yang perlu ditingkatkan? Mungkin dalam hal ini lebih kepada kebutuhan siswa. Kebetulan nanti Pak Mahdi memang sudah menerapkan konsep pembelajaran digitalisasi, tapi masih dimaksimalkan dalam hal pembelajaran. Kalau dari menurut Pak Mahdi, apa yang perlu ditingkatkan lagi Pak? Sama seperti yang Pak saya tadi bilang Pak, jadi mahasiswa ini kan belum tahu minat mereka, ada sebagian dari auditor, ada video, jadi mungkin dari situ yang saya kelompokkan kembali dengan siswanya. Berarti apa langkah tindak lanjutnya nih untuk mengatasi hal yang tadi? Bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk membuat itu menjadi lebih baik? Kalau saya sendiri mungkin saya akan melakukan asesmen dulu sama siswanya. Jadi saya kelompokkan masing-masing auditornya siapa aja siswanya,
bulan ini atau bulan depan. Oke, antara itu ya Pak ya. Kalau Pak Said ada lagi yang mau disampaikan Pak Said? Cukup ya, berarti hari ini kita sudah melakukan refleksi dan sekarang saya ingin memberikan sudut kembali. Secara keseluruhan proses yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat baik sekali. Kenapa saya bilang sudah sangat baik? Karena sudah memenuhi prinsip coaching. Bapak melakukannya dengan prinsip coaching, artinya Bapak terus menggali apa yang bisa diberikan oleh coaching tadi dengan permasalahan-permasalahan yang dia punya dan dia bisa menggali solusinya apa. Gitu. Nah, kemudian ini sudah juga melakukan alur tirta Pak ya. Nah, Bapak masih ingat apa itu alur tirta? Ya, nanti masih ingat Pak ya, dengan menentukan tujuan, identifikasi, terus kemudian membuat rencana aksi dan kemudian bertanggung jawab. Yang melakukan itu semua dengan bertanggung jawab dalam hal ada progres yang ingin dicapai, ada target dan ada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut. Oke, demikian saja. Semoga kebaikan-kebaikan yang sudah Bapak lihat dari proses tadi itu bisa terus